Hai guys. Halo guys. Hai guys. Hello. Saya siapa? Ini udah direkam ya? Udah, buruk kali. Hai guys, selamat datang di channel kami Nirmala Project 1001 Cerita. Jadi di channel ini kita akan membahas banyak hal menarik, salah satunya adalah review buku. Ya, jadi seperti judulnya, buku yang akan kami review hari ini adalah Not a Fan. Walaupun sebenarnya buku ini sudah cukup lama, tapi kami tetap ingin berbagi melalui channel ini. Jadi langsung saja kita review bukunya. Tulisan Not a Fan ditulis dengan berwarna putih dengan latarnya hitam. Tampilan yang cukup sederhana, tapi cukup tegas untuk mengangkat fokus buku ini yang tidak hanya sebagai seorang penggemar. Di bagian belakang kita dapat melihat beberapa tulisan pengantar untuk penilaian terhadap buku ini. Apakah Anda seorang penggemar ataukah seorang pengikut? Kamus mendefinisikan kata penggemar sebagai seorang pengagum yang bersemangat. Mereka ingin berada cukup dekat dengan Yesus untuk mendapatkan semua manfaatnya, tetapi tidak terlalu dekat juga, sehingga mereka tidak harus mengorbankan apapun. Para penggemar mungkin adalah orang-orang yang tidak pernah absen ke gereja, fasih dalam berdoa, dan selalu memberi persembahan. Tetapi apakah jenis hubungan seperti itu yang diinginkan Yesus dari Anda? Sayangnya, Yesus tidak pernah tertarik untuk memiliki banyak pengagum berat, dan bukanlah penggemar yang ia cari. Kyle Idleman adalah seorang pendeta dari gereja Southeast Christian di Louisville, Kentucky, yang merupakan gereja terbesar kelima di Amerika Serikat. Nah, itu dia penjelasan singkat soal cover buku ini dan latar belakang dari penulisnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan dari beberapa bagian yang terdapat di dalam buku ini. Jadi di sini ada daftar isi. Jadi di sini ada 3 bagian. Jadi saya akan bacakan bagian pertama. Jadi bagian pertama itu adalah penggemar atau pengikut, sebuah diagnosis yang jujur. Jadi di bagian ini ada 7 bab yang dibagi oleh Kyle Idleman sendiri. Jadi salah satunya itu adalah mau dibawa kemana. Jadi di bab pertama dibukakan mau dibawa kemana, sama seperti sebuah relasi atau hubungan. Tentu saja kita punya relasi, baik itu mempunyai pacar atau teman. Jadi ketika kau punya pacar, kau pasti mau dipertanyakan sama pasanganmu. Tentu saja ya kan. Oh, ini mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, kalau di bab kedua, bagian kedua itu sendiri, judulnya adalah ajakan untuk mengikuti Yesus versi yang tidak diedit. Kenapa dikatakan versi yang tidak diedit? Karena seringkali di gereja-gereja zaman sekarang kita melihat khotbah-khotbah yang disajikan itu adalah khotbah versi yang diedit. Artinya ketika pengkhotbah mungkin menyampaikan khotbah mereka, pengkhotbah ini sering sekali hanya menceritakan tentang bagian-bagian yang baik atau yang menyenangkan ketika menjadi seorang pengikut Kristus. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Kita tahu bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, kita dituntut untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Dan bagian ini sering sekali dilupakan karena terdengar kurang menarik bagi seorang pengikut Kristus. Gitu. Untuk bagian yang ketiga sendiri itu adalah mengikut Yesus kemanapun, kapanpun, dan apapun. Jadi kan mungkin ketika kita diutus Tuhan ke satu tempat, kita siap nggak kemanapun Tuhan arahkan. Terlepas dari mungkin kita pun punya keluarga, bahkan kita punya pekerjaan juga. Bagaimana? Apakah di tempat kerja yang Tuhan tunjukkan itu bisa kita menjadi pengikutnya, menjaga kesaksian hidup kita, atau dimanapun, baik keluarga kita sendiri. Itu adalah hal-hal yang Kyle Idleman bukakan pada bagian ketiga ini. Ya, jadi Maya sendiri pasti udah baca dong buku ini, Kak? Udah dong. Kira-kira pandanganmu tentang buku ini seperti apa? Apa yang sudah bisa kau dapatkan dan mungkin bisa dibagikan sama teman-teman di sini? Kalau aku sendiri sih, ketika baca buku ini teringat seperti relasi antara dua anak manusia gitu. Yang pertama itu, buku ini menjelaskan bahwa durasi itu tidak menjamin relasi. Artinya
kita pasti pernah dong lihat orang yang mungkin udah pacaran 4 tahun sampai 6 tahun mungkin, tapi ternyata hati mereka tidak sedekat itu gitu. Ternyata mereka mungkin ya durasinya aja yang lama, tapi relasinya tidak seintim yang seharusnya gitu. Dan Tuhan juga sebenarnya Tuhan inginkan dengan manusia itu bukan durasinya. Kita mungkin bisa aja udah pergi sekolah minggu dari umur 3 tahun, sekarang usia kita 25. Berarti kita sudah bergereja selama 22 tahun ya kan. Betul. Tapi selama 22 tahun ini mungkin kita nggak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Dan buat Tuhan keintiman itu yang lebih penting daripada durasinya. Kalau yang kedua yaitu tentang tahu banyak bukan berarti intim. Nah, kalau Yusuf punya idola gitu nggak sih? Aku, kalau idola seperti apa nih Mai? Idola misalnya pemain bola gitu kan. Iya. Kalau aku sih idola seperti band, mungkin musik band ya. Salah satu band yang aku suka itu adalah Sheila On 7. Mudah saja bagimu, mudah saja untukmu. Sheila On 7. Jadi biasa semampunya cari tahu dong tentang dia, kegiatan dia, manggung di mana untuk setahun ke depan, kira-kira seperti itu sih. Oke. Kan mungkin masing-masing dari kita punya idola ya. Ada yang band, ada yang pemain bola. Buat cewek-cewek mungkin ada aktor drama Korea atau mungkin ya itu Lee Min Ho ya. Atau mungkin member boy group gitu. Kita biasanya tuh fans-fans yang luar biasa itu mereka tahu, ih dia bulan segini manggung di sini gitu ya kan, atau ukuran sepatunya nomor berapa. Sampai sedetail itu ya? Iya, biasanya tahu sampai sedetail itu. Tapi kan fans nggak tahu dong kira-kira mood dari idolanya pada hari itu seperti apa. Kita nggak tahu hari ini Cristiano Ronaldo lagi mikirin apa ya gitu. Jadi sebenarnya tahu banyak tentang seseorang itu bukan berarti punya relasi yang dekat dengan dia gitu. Tuhan juga nggak mau kita cuma sekedar tahu kayak orang-orang Farisi gitu kan. Mungkin kita udah baca dari Kejadian sampai Wahyu berulang kali. Tapi setelah baca berulang-ulang gitu kita tahu apa? Oke, mungkin kita tahu banyak, tapi kan pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan, tentang Tuhan itu sendiri nggak menjamin kalau hati kita itu dekat sama hati Tuhan. Tuh, jadi yang penting itu bukan cuma pengetahuan. Pengetahuan itu penting, tetapi sekali lagi relasi yang intim itu lebih penting. Kalau yang ketiga, ini agak mungkin agak itu ya di telinga kita. Agak gimana, sensitif ya? Agak sensitif ya di telinga. Oke. Yang ketiga itu menurut aku Yesus itu bukan selingkuhan. Oke. Kenapa pakai kata selingkuhan? Kalau yang aku pernah lihat di beberapa drama nih, atau yang mungkin lihat di kehidupan sehari-hari, biasanya orang yang selingkuh itu ketemunya sembunyi-sembunyi gitu. Dia nggak publish dong di depan umum gitu kan, jalan ke tempat yang bener-bener umum gitu, atau mungkin share di sosial media, aku lagi jalan sama selingkuhanku gitu. Aneh banget kan kalau misalnya ada yang kayak gitu. Itu namanya gila. Itu namanya gila ya. Nekat. Nah jadi biasanya seseorang yang sedang selingkuh itu sama selingkuhannya cenderung sembunyi. Sedangkan mungkin mereka berdua aja yang tahu relasinya, nggak perlu orang lain tahu gitu. Nah, Tuhan Yesus nggak mau jadi selingkuhan kita, yang cuma bisa kita datengin malam-malam, pas kita nggak puas sama kehidupan kita dan kita merasa butuh sosok yang bisa menenangkan hati kita. Tuhan nggak mau gitu kan. Dia mau diakui dalam setiap tindak tanduk kita. Dia mau ketika kita bekerja, kita kelihatan sebagai orang yang Kristen, Kristen yang mengasihi Tuhan. Waktu kita jadi mahasiswa, kita berintegritas sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Gitu. Waktu kita pelayanan juga, kita kelihatan bahwa kita orang yang mengasihi Tuhan gitu. Artinya jangan sampai kasih kita kepada Tuhan atau iman kita kepada Tuhan itu hanya kita tunjukkan ketika malam hari, atau artinya ketika tidak perlu dilihat oleh orang lain. Mungkin datang ketika butuh. Iya, datang ketika butuh. Ada kepentingan di Tuhan, aku butuh ini, baru akhirnya baru mengadu. Tuhan tidak pengen seperti itu. Tidak selalu selingkuhan. Saya lagi di mana? Iya, benar-benar. Oke. Harusnya tidak seperti itu. Jadi harusnya Tuhan itu yang diprioritaskan emang. Nah, masih ada lagi. Masih ada satu lagi. Ada satu lagi guys. Masih ada satu lagi. Okay. Nah, poin yang keempat itu, Yesus itu bukan komoditi. Pernah nggak sih lihat orang yang ketika dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, kayak tadi di bagian kedua buku ini, dia bilang soal dia hanya menawarkan atau menceritakan bagian-bagian yang enaknya aja. Ikut Tuhan Yesus dong. Nanti bisa lah ya kan, buat seolah-olah
yang terbaik lah, Iya, seolah-olah. betul, Padahal betul. tidak sepenuhnya seperti itu. Padahal tidak sepenuhnya seperti itu gitu. Orang misalnya cuma bilang ikut Yesus dong nanti bisa masuk surga gitu. Jadi banyak orang yang mau ikut Yesus cuman karena dia takut sama neraka dan pengen masuk surga Iya. gitu. Tapi kan kita nggak boleh jadi sales dong yang Betul, menjual Yesus gitu, menjual dalam tanda petik. Artinya kita cuma mau menyampaikan enak loh ikut Tuhan, yang enak loh baik-baik ikut saja. Tuhan. Iya. Tapi kita harus ceritakan juga bahwa mengikut Tuhan itu menuntut sebuah komitmen gitu kan. Dia harus bersedia untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Iya. Yesus gitu. Itu aja sih dari Jadi kan aku. kebanyakan mungkin ya, beberapa orang seolah ajakan menjelaskan kasih-kasih, kira-kira nggak? Iya, iya. Tapi lupa bahwa di balik mengikuti Yesus itu pun ada sebuah tantangan Iya, yang betul. harusnya kita siap hadapi. Itulah kita namanya punya komitmen. Jadi ya seperti yang tadi, kondisi apapun, bagaimanapun situasi kita, bagaimana tidak baiknya kita, masih kita utamakan nggak kira-kira Yes, Tuhan itu. betul. Jadi challenge-nya lebih ke situ sih. Jadi buku ini sangat membantu sih rasaku. Ya Maya. Iya, betul. Jadi sama kayak judulnya Not a Fan, Yes. bukan seorang penggemar. Karena Tuhan memanggil kita itu bukan buat jadi penggemar yang cuma bisa bersorak-sorai gitu di luar lapangan, tapi Dia Iya. mau kita jadi pengikutnya Pengikut, ya. gitu. Pengikut artinya kan kemana Dia melangkah, ya ke sana kita melangkah. Walaupun apapun medan rintangannya, Kita tetap harus ikut. ya demikian review buku yang bisa kami bagikan. Semoga bisa menjadi berkat dan menolong bagi teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, thank you. Thank you.